Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da rida wa lakal hamdu idha radit. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengenal sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal lebih jauh kekasih kita, junjungan kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai banyak hal tentang ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah membahas bagaimana cara bersisir Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tinggi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bentuk rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah rambutnya diwarnai atau tidak, apakah di rambutnya ada uban atau tidak. Dan kita sudah jelaskan hal-hal ini pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Dan sekarang kita akan mengenal lebih jauh lagi bagaimana pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita akan membahas pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cirinya, kemudian warnanya, jenisnya apa, dan ini akan kita bahas pada pertemuan ini. Sebelumnya perlu kita perhatikan bahwa hukum asal dari pakaian itu adalah boleh, mubah. Jadi hukum asalnya bagi kita sebagai umat Islam, kita hukum secara asal itu boleh memakai pakaian apa saja, selama tidak ada larangannya. Jadi kalau misalnya ada larangan dari Nabi SAW, maka tidak boleh. Dimana ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Kulu washrabu walbasu watasaddaqu min ghairi israfin wala makhilah." Ini sesuai dengan Ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Makanlah kalian dan minumlah kalian dan gunakanlah pakaian. Kemudian bersedekahlah kalian tanpa harus berlebihan dan tanpa ada kesombongan." Jadi kita boleh saja memakai apapun tanpa ada unsur berlebihan dalam penggunaan pakaian kita. Dan juga kita boleh menggunakan pakaian apa saja tanpa ada memunculkan rasa kesombongan. Kemudian yang perlu kita perhatikan bahwa di antara hal-hal yang perlu kita hindari dalam berpakaian adalah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjauhinya. Yang pertama adalah isbal. Nah, isbal ini adalah menurunkan pakaian itu melebihi 2 mata kaki. Dan ini ada larangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma asfala minal ka'baini fa finnar. Apa yang lebih rendah daripada kedua mata kaki, maka tempatnya di neraka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ada 3 orang yang tidak akan diajak oleh Allah berbicara pada hari kiamat. Artinya Allah diamkan pada hari kiamat 3 orang ini. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak mau melihat mereka. Allah tidak melihat mereka.
wala yuzakkihim, dan Allah tidak membersihkan jiwa mereka, artinya tidak menganggap mereka itu adalah termasuk orang yang jiwa yang bersih. Kemudian walahum adzabun alim, dan mereka ini yang tiga ini akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Kemudian Nabi mengatakan al-musbil wal mannan wal munafiqu sil'atahu bil halif al-kadib. Jadi tiga orang ini adalah, yang pertama adalah al-musbil. Al-musbil. Musbil itu adalah orang yang menurunkan pakaiannya melebihi dari mata kakinya. Melebihi dari kedua mata kakinya. Nah, ini adalah yang berkaitan dengan pakaian. Hal yang dilarang dalam pakaian. Larangan yang pertama. Kemudian larangan yang kedua adalah terkhusus pada laki-laki. Nabi SAW melarang untuk menggunakan sutra. Jadi laki-laki tidak boleh memakai pakaian atau baju atau celana yang terbuat dari sutra. Kemudian memakai pakaian syuhrah juga ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menggunakan pakaian syuhrah. Apa yang dimaksud pakaian syuhrah di sini? Pakaian syuhrah maksudnya adalah pakaian yang digunakan dia itu menyelisihi atau berbeda sendiri dengan yang lainnya secara umum di di tempat tinggalnya. Itu namanya pakaian syuhrah. Artinya biar dia terkenal, biar apa gitu. Jadi itulah namanya pakaian syuhrah. Jadi pakaian yang orang di sebuah tempat itu tidak ada yang menggunakannya, tapi dia sendiri yang menggunakannya. Agar apa? Agar diperhatikan orang, agar dilihat-lihat orang. Inilah yang dinamakan pakaian syuhrah. Seperti misalnya pakaian-pakaian luar negeri yang itu adalah ciri khas luar negeri, dan di sini kalau dipakai itu tidak ada yang mau memakainya, tapi orang ini memakainya misalnya. Ini adalah termasuk pakaian syuhrah. Kecuali misalnya dalam tempat itu banyak yang menggunakannya, sudah tidak menjadi perhatian, itu beda lagi. Kemudian berikutnya adalah Nabi SAW melarang juga menggunakan pakaian yang digunakan oleh orang non-muslim. Di mana Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya secara umum, Nabi mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari orang-orang tersebut, dari kaum tersebut. Artinya ketika ada orang menggunakan pakaian yang dimana pakaian itu adalah khusus digunakan oleh orang kufar, orang non-muslim, maka ini tidak boleh. Karena Nabi mengatakan itu sama saja menyerupai. Jadi menyerupai pakaian orang kufar. Kemudian dalam hadis yang pertama mengenai pakaian Rasulullah SAW, Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi qala haddatsana Al-Fadl bin Musa wa Abu Tumailah wa Zaid bin Hubab wa an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah qalat. Ummu Salamah berkata, kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamisa. Jadi Ummu Salamah mengatakan bahwa pakaian yang paling disenangi, disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qamis. Qamis itu adalah seperti yang biasa digunakan oleh orang Arab. Qamis itu secara umum yang memiliki lengan dan ada ini namanya jaib. Jadi ada tempat keluar kepalanya, maksudnya ada bisa dibuka dari sini gitu. Ini namanya qamis. Kalau di orang Arab biasanya qamisnya itu panjang sampai kaki. Kalau di orang Indonesia biasanya qamisnya atau gamisnya itu samanya setengah saja. Jadi kalau menggunakan ada lengannya,
kemudian ini ya terbuka lehernya, ada tempat lehernya, berarti itu namanya qamis. Ini adalah pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Di dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain juga sama. Dari Ummu Salamah juga mengatakan, kana habbus thiyabi ila Rasulullah SAW al-qamis. Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah adalah al-qamis. Jadi banyak riwayat yang mengatakan demikian. Kemudian dalam hadis berikutnya, Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya ini, kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab ini beliau mengatakan, haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Al-Hajjaj qala haddatsana Mu'ad bin Hisham qala haddatsani abi an Budail yani ibn Maisarah al-Uqaidi an Syahr bin Hawshah an Asma binti Yazid qalat, dari Asma binti Yazid beliau mengatakan, kana kummu qamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rusuh. Nah, ini adalah ciri berikutnya, bahwa gamis atau pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, komisnya atau bahasa Indonesia biasanya diterjemah dengan gamis. Jadi gamis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lengannya itu sampai sini gitu, sampai rusuh. Rusuh itu artinya adalah pergelangan, sampai pergelangan. Jadi rusuh itu artinya adalah sendi antara telapak tangan dan lengan. Ini pergelangan tangan ini namanya rusuh. Jadi pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, gamis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai sini panjangnya. Artinya bukan sampai siku. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya an abihi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainah linubayi'ahu wa inna qamisahu lamutlaq. Qala zirru qamisihi mutlaq. Qala fa'adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi famasastu al-khatam. Dari Abu Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan berkumpul dengan beberapa orang dari Muzainah, dari satu suku Muzainah namanya. Linubayi'ahu. Tujuannya adalah agar kami untuk berbaiat kepada Rasulullah SAW. Nah, di samping itu ternyata dia memperhatikan pakaian Rasulullah SAW. Dia mengatakan, Abu Mu'ayyah ini mengatakan, wa inna qamisahu la mutlaq. Jadi gamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan tidak terkancing gitu, tidak terkancing. Au qala zirru qamisihi mutlaq. Kemudian atau dia mengatakan bahwa kancingnya terbuka. Kancing gamis Nabi SAW lagi terbuka waktu itu. Karena terbuka, kalau terkancing seperti ini kan susah memasukin tangan ke punggungnya, ke dalam bajunya gitu. Nah, karena terbuka artinya kemudian dia mengatakan fa'adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi. Kemudian aku memasukkan tanganku ke dalam jaibnya, ke dalam bukaan bajunya. Famassatul khatam. Kemudian dia menyentuh, ada khatam di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi karena lagi terbuka kancingnya, maka mudah dia untuk menyentuh punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana ada di punggung Nabi itu ada khatam, ada tanda kenabian di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya terkancing seperti ini kan nggak bisa gitu, nggak bisa masuk tangannya. Karena lagi terbuka kancingnya, maka Abu Mu'ayyah ini memasukkan tangannya, kemudian ternyata dia menyentuh di punggung Nabi itu ada khatam, ada tanda kenabian. Nah, dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Khatam Nabi itu adalah seperti gumpalan daging yang kayak tumbuh gitu atau menonjol.
yang berukuran segini atau sekepalan tangan, dan itu adalah tanda kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengenai ketika itu kejadian ini bahwa gamis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi terbuka, itu bukan berarti ini adalah sunnah gitu, bukan berarti ini adalah hal yang dianjurkan, membuka kancing baju gitu. Ini bukan hal yang dianjurkan. Artinya, itu ada lagi kemungkinan Nabi kepanasan atau lagi apa gitu, pengen lagi membuka bajunya gitu. Sehingga ini bukan hal yang dianjurkan. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan atau bahkan memerintahkan untuk membuka kancing gamis atau kancing baju gitu. Justru ini adalah karena sesuatu hal yang lain. Jadi hukum aslinya adalah bahwa baju itu dikancing gitu. Karena alasannya kenapa dibuat kancing kalau nggak ditutup bajunya gitu. Jadi ini bukan sunnah. Jadi ketika itu aja Nabi lagi membuka kancing bajunya. Mungkin karena lagi kepanasan atau yang lainnya. Artinya apa? Ini bukan sesuatu yang dianjurkan. Ketika Nabi melakukan itu, bukan itu langsung secara otomatis dianjurkan. Karena itu hanya kejadian itu saja. Kejadian itu saja Nabi lagi membuka kancing bajunya. Mungkin lagi kepanasan dan lainnya. Artinya apa? Hukum asalnya adalah ketika ada kancing baju, maka itu dikancingkan. Bukan untuk dibuka. Kalau tidak, kenapa dibuat kancing gitu? Nah, seperti itu. Kemudian, dalam hadis berikutnya, Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala, beliau meriwayatkan hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaki ala Usamah bin Zaid. Wa alaihi thawbun qitri qad tawashshaha bihi fa shalla bihim. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar rumah, kemudian wa huwa yattaki ala Usamah bin Zaid, dan dia lagi bersandar kepada Usamah bin Zaid. Alaihi thawbun qitri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menggunakan pakaian atau kain qitri. Qad tawashshaha bihi fa shalla bihim, yang ditaruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kedua pundaknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menggunakan kain tersebut. Nah, jadi seperti biasa kalau misalnya orang-orang Indonesia ketika misalnya para ahli ilmu, para guru atau para khatib atau imam, jadi kita bahkan sangat sering ya melihat hal seperti ini, di mana orang-orang tua atau orang-orang alim itu menggunakan ketika khutbah, ketika jadi imam itu menggunakan ada kain digantungkan di pundaknya. Nah, ini adalah pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi melakukan hal itu. Kemudian dalam hadis berikutnya, Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis dari Sa'id bin Khudri. Jadi kita potong aja kita tinggalkan aja penyebutan sanadnya. Jadi langsung aja ke sahabat. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismihi, imamatan aw qamisan aw ridaan." Jadi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memakai pakaian baru, dia menyebut pakaian tersebut. Nah, imma itu adalah imamah yang beliau gunakan, imamah baru atau qamis baru atau gamis baru atau rida baru. Rida itu seperti selendang atau seperti kain atau digunakan jadi syal. Kemudian kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi. Ya Allah, segala puji bagimu sebagaimana engkau telah memakaikanku pakaian ini.
as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu. Aku meminta kepadamu kebaikan pakaian ini dan kebaikan apa yang terbuat darinya, yakni bahannya, kebaikan bahannya. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Dan aku bermohon perlindungan kepadamu dari keburukan pakaian ini dan dari keburukan ma suni'a lahu. Apa yang untuk dibuat itu. Dan dari segala keburukan ma suni'a lahu, yang dibuat dari itu. Kemudian hadis berikutnya, dalam riwayat yang lain dari Abi Sa'id juga meriwayatkan hal yang mirip atau hadis yang mirip dengan ini. Ini adalah doa yang mubarak, yushra' li muslim, dianjurkan, disyariatkan bagi setiap muslim ketika memakai pakaian baru. Jadi ketika kita misalnya beli baju baru, ingin kita pakai, kemudian kita berdoa sebagaimana Nabi SAW berdoa, di mana beliau mengatakan, Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ini adalah doa yang sangat dianjurkan dari Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW menyebutkan jenis bajunya. Kalau misalnya lagi beli imamah baru atau beli peci baru, maka kita sebutnya, Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi. Ya Allah, segala puji bagimu, sebagaimana engkau telah memakaikanku pakaian imamah ini atau peci ini misalnya, atau misalnya baju ini. Ya, ini adalah yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika memakai pakaian baru. Di mana Nabi SAW berdoa demikian tentunya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu adalah sebuah nikmat. Pakaian baru itu adalah sebuah nikmat yang sepantasnya untuk disyukuri. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat tersebut. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai anak Adam, kami telah menurunkan kepada kalian, telah memberikan kepada kalian libas, memberikan pakaian, libasan, yuwari sawatikum, yang melindungi aurat kalian, warisha, dan itu menjadi nyaman. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itu itulah yang sebaik-baiknya. Bahkan di dalam hadis Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu semuanya tidak berpakaian, telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali yang aku berikan pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, maka akan aku berikan pakaian kepada kalian. Ini adalah satu nikmat yang luar biasa. Pakaian ini adalah satu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yang pantas untuk disyukuri ketika kita mendapatkan pakaian baru. Karena secara umum kita lahir tidak menggunakan pakaian apa-apa. Jadi wajar kalau kita dapat baju, dapat pakaian baru, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis berikutnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan satu doa ketika berpakaian secara umum. Nabi mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hada. Jadi kalau siapa yang makan makanan, maka hendaklah dia mengatakan alhamdulillahilladzi at'amani hada. Segala puji milik Allah yang telah memberikan makanan ini kepadaku.
wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Dan memberikan rezeki kepadaku tanpa ada usaha dan upaya dariku. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka siapa yang mengatakan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Dosa-dosa yang sudah lalu. Jadi siapa yang makan suatu makanan, kemudian setelah itu dia mengatakan, setelah makan dia mengatakan, Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Maka dia dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga waman labisa thawban, kata Nabi, waman labisa thawban, siapa yang memakai pakaian. Faqala, kemudian dia mengatakan, Alhamdulillahilladzi kasani hada min ghairi haulin minni wala quwwah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang memakai satu pakaian, kemudian dia mengatakan alhamdulillahilladzi kasani hada. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memakaikanku pakaian ini tanpa ada usaha dan upaya dariku. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka dia akan dosa-dosa yang telah lalu akan dihapuskan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya mengatakan ketika pakai baju, pakai celana, setelah itu kita berdoa, setelah itu kita mengatakan alhamdulillahilladzi kasani hada min ghairi haulin minni wala quwwah. Cuman itu saja, maka Allah hapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Kemudian dalam hadis berikutnya mengenai pakaian Rasulullah SAW, di mana Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Mu'ad bin Hisham qala haddatsani abi an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana ahabbus thiyabi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-hibarah. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Jadi Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya pakaian yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yalbasuhu hibarah. Pakaian yang dipakai oleh Nabi itu adalah hibarah, yang memiliki ada semacam motifnya gitu, ada semacam warna tambahan gitu. Al-hibarah, ada garis-garisnya gitu. Itu namanya hibarah, ada warna lain dalam baju itu. Tujuannya apa? Karena kalau polos saja kan kurang bagus ya. Makanya harus ada motif-motifnya, garis-garisnya gitu. Untuk sebagai memperindah pakaian tersebut. Walihada, oleh karena itu, fa innal hibarah la takun illa mukhattatah fiha na'un min at-tazzin. Jadi hibarah, warna itu warna pakaian Nabi SAW ketika misalnya dia menggunakan pakaian, kemudian ada warna yang lain, maka itu hanya berbentuk garis-garis saja untuk menambah keindahan baju Nabi SAW. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, wa kana ahabbu alwani thiyabi ilaihi al-bayadu wal hibarah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan warna pakaian yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah warna putih dan hibarah. Warna putih dan berwarna, ada warna tambahannya. Jadi pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu warna putih, kemudian ada garis yang lain, garis yang berwarna lain gitu. Sebagai untuk memperindah pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pakaian Nabi adalah warna putih tapi ada juga garis-garisnya. Tujuannya adalah untuk memperindah, memperbagus pakaian tersebut. Kemudian hadis berikutnya, Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala mengatakan, haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Sufyan an Aun
an Aun bin Abi Juhaifah an abihi qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra ka'anni andur ila bariqi saqaihi. Qala Sufyan uraha hibarah. Dari Abu Juhaifah. Abu Juhaifah, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian, ada kain tambahan warna merah. Ka'anni andur ila bariqi saqaihi. Kemudian dalam waktu yang sama dia juga melihat betis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sufyan mengatakan uraha hibarah. Aku melihatnya berwarna. Jadi ada dua hal di sini, ada dua poin di sini. Yang pertama adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan kain seperti syal atau selendang gitu berwarna merah. Jadi Nabi menggunakan warna merah. Kemudian Sufyan mengatakan syal yang berwarna merah itu ada garis-garisnya, artinya tidak merah seutuhnya gitu, tidak merah sepenuhnya. Jadi bukan merah polos gitu, tapi ada garis-garisnya. Kenapa? Karena menggunakan baju merah secara polos itu juga ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita menggunakan baju merah, kemudian selain merah ada garis-garis warna yang lain, maka itu tidak masalah. Tapi kalau cuma polos merah, maka itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dalam waktu yang sama, Abu Juhaifah ini juga melihat betis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bercahaya. Betis Nabi itu tuh bersih sekali gitu, kayak mengkilat gitu, mengkilap. Jadi ini adalah salah satu penjelasan yang bisa kita dapatkan dari hadis ini bahwa betis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat bersih. Hakikat bersihnya seperti mengkilap, di mana Abu Juhaifah mengatakan ka'anni andur ila bariqi saqaihi, seolah aku melihat ke cahaya yang ada pada betisnya, bukan cahaya, kilapan. Saking bersihnya kilapan betis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan haddatsana Ali bin Khashram qala haddatsana Isa bin Yunus an Israil an Abi Ishaq an Al-Barra bin Azib qala Al-Barra bin Azib mengatakan ma ra'aitu ahadan minan nasi ahsana fi hullatin hamra min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in kanat jummatuhu lanadribu qariban min mankibaihi. Jadi Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak melihat seorang pun yang lebih baik menggunakan pakaian hullah hamra, artinya syal merah, itu selain Rasulullah SAW. Artinya tidak ada seorang pun yang lebih baik, yang lebih bagus dalam menggunakan syal merah itu kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hadis berikutnya yang Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Ubaidullah bin Iyad an abihi an Abi Rimsah, dari Abu Rimsah radhiyallahu anhu, beliau berkata raaitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdani akhdarani. Abu Rimsah radhiyallahu anhu mengatakan beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan burdah. Burdah itu adalah mirip-mirip seperti syalnya atau pakaian yang lebih panjang lagi. Dua burdah berwarna hijau. Dan itu juga penjelasannya adalah mukhattatah, juga ada garis-garisnya.
Kemudian dalam hadis berikutnya Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan an haddatsana Abdu bin Humaid qala haddatsana Affan bin Muslim qala haddatsana Abdullah bin Hasan al-Ambari an jaddatayhi Duhaibah wa Ulaibah an Qailah binti Makhramah. An Qailah binti Makhramah, beliau berkata, Ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi asmalu mulayyataini kanata biza'farani wa qad nafadathu. Nah, ini sebenarnya hadisnya panjang sekali. Intinya adalah dalam potongan hadis ini salah seorang sahabiyah wanita, sahabat wanita yang bernama Qailah binti Makhramah berkata bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan asmal, baju yang agak yang agak lama gitu, yang udah lama dipakai. Jadi bajunya itu ada za'farannya, ada warna kunyitnya, warna kuningnya. Nah, karena pakaiannya sudah lama digunakan, jadi seperti ada warna kuningnya. Ya, terkena warna kunyit gitu. Waqad nafadathu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah membersihkannya, warna kuning itu, warna kunyit itu yang ada nempel di baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi sudah membersihkannya. Artinya apa? Yang dilihat itu adalah hanya sisa-sisa saja, sedikit saja ada warna kuning, warna kunyitnya di baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi membersihkan? Karena Nabi juga melarang seorang laki-laki untuk memakai pakaian yang ada warna-warna kunyitnya. Seperti itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkannya, tapi masih ada sisa-sisanya gitu. Kemudian hadis berikutnya, Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Bishr bin Mufaddal an Abdullah bin Utsman bin Husain an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil bayadi minas thiyabi, hendaklah kalian memakai pakaian yang berwarna putih, liyalbisha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khairi thiyabikum. Hendaklah kalian menggunakan pakaian yang berwarna putih. Hendaklah itu dipakai. Pakaian putih ini dipakai oleh orang-orang yang masih hidup. Wa kaffinu fiha mautakum, dan jadikanlah sebagai kafan untuk orang-orang yang sudah meninggal, untuk jenazah. Fa innaha min khairi thiyabikum. Min khairi thiyabikum. Karena warna putih ini adalah pakaian terbaik untuk kalian. Ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi nasihat untuk kita, anjuran bagi kita untuk menggunakan pakaian putih. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan mengatakan fa innaha atharu wa atyab. Karena pakaian putih itu adalah lebih bersih dan lebih baik. Kemudian dalam hadis berikutnya Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan dari Muhammad bin Bashar, kemudian Abdurrahman bin Mahdi, kemudian Sufyan dari Habib bin Abi Thabit, kemudian dari Maimun bin Abi Shabib an Samurah dari Samur bin Jundub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilbasul bayad, pakailah yang berwarna putih, pakailah pakaian yang berwarna putih. Fa innaha athhar wa atyab, karena pakaian yang berwarna putih itu lebih bersih dan lebih baik. Wa kaffinu fiha mautakum, dan jadikanlah sebagai kafan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ini adalah anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memakai pakaian yang berwarna putih. Nah, meskipun ya kalau kita perhatikan pakaian putih ini kan agak rentan kotor ya. Tapi kata Nabi ini adalah pakaian yang terbaik,
pakaian yang terbaik dan pakaian yang terbersih. Dan di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah berdoa, Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqas thawbul abyad minad danas. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, bersihkanlah aku dari segala dosa, dari segala kesalahan. Kama yunaqqas thawbul abyad minad danas, sebagaimana pakaian putih itu dibersihkan dari segala kotoran. Ini menunjukkan bahwa pakaian putih ini adalah sesuatu yang memiliki nilai yang lebih menurut Rasulullah SAW. Sampai Nabi SAW ketika berdoa mengatakan pakaian putih. Jadi bersihkanlah kesalahanku sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari segala kotoran. Kemudian dalam hadis berikutnya Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala mengatakan, Haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Yahya bin Zakaria ibn Abi Zaidah qala haddatsana Abi an Mus'ab bin Syaibah an Safiyah binti Syaibah an Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data ghadatin wa alaihi mirtun min sya'rin aswad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar pada suatu pagi. Wa alaihi mirtun sya'arin aswad. Dan beliau menggunakan mirtun. Mirtun ini adalah sarung yang panjang, sarung yang besar itu, yang terbuat dari bulu hitam. Beliau menggunakan pakaian ini. Jadi dari hadis ini kita bisa mengambil faedah atau mengambil kesimpulan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang menggunakan pakaian atau kain yang panjang gitu dari atas sampai bawah, meskipun terbuat dari bulu hitam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwa Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala juga mengatakan dari Yusuf bin Isa, kemudian Waqi', kemudian Yunus bin Abi Ishaq, kemudian ayahnya dari Sya'bi, kemudian dari Urwah bin Mughirah bin Syu'bah, kemudian dari ayahnya. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan dayyaqatal kummaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memakai jubah yang berasal dari Roma. Jubah Roma. Jubah yang diimpor dari Roma. Dayyaqatal kummain, yang dimana kumbainya itu, lengannya itu agak sempit. Jadi ini menunjukkan bahwa boleh menggunakan pakaian yang terbuat dari tempat yang lain gitu. Kemudian dari beberapa hadis yang sudah kita bacakan mengenai pakaian Rasulullah SAW, dari sini kita bisa simpulkan bahwa ternyata ada yang boleh, ada yang tidak. Secara umum, apa yang dipakai oleh Rasulullah SAW boleh kita pakai gitu. Kecuali ada beberapa catatan yang kita jelaskan di awal, ada yang tidak boleh kecuali pakaian syuhrah, pakaian yang terbuat dari sutra, kemudian pakaian yang menyerupai kaum yang lain, termasuk pakaian laki-laki ketika dipakai oleh wanita atau sebaliknya, wanita memakai pakaian laki-laki. Kemudian isbal, ini adalah hal-hal yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya selain itu, hukum asalnya boleh menggunakan pakaian apapun, kecuali yang dilarang. Yang dilarang itu sangat sedikit ya. Ada isbal, kemudian yang terbuat dari sutra, kemudian pakaian yang menyerupai suatu kaum, kemudian pakaian syuhrah agar dilihat orang, kemudian yang berwarna merah polos. Nah, ini adalah hal-hal yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Selain itu, hukum aslinya adalah hukum aslinya boleh. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati min rizq." Katakanlah siapa yang mengharamkan zinatallah, perhiasan Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, wat-thayyibati
minar rizq, dan kebaikan-kebaikan dari dalam berbentuk rezeki, makanan, minuman, ya termasuk pakaian. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak boleh mengharamkan semua ini kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Artinya nikmat-nikmat ini, rezeki dari Allah ini, pakaian, minuman, makanan, ini secara hukum asalnya adalah boleh semuanya. Tapi ada beberapa yang dilarang. Artinya tidak banyak yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akan membahas mengenai bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tentunya akan mengambil faedah dan pelajaran dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan